Kalian mau tahu nggak, gimana cara Tuhan, gimana cara Allah ngajarin kita tentang konsep rezeki? Karena Allah itu kan nggak mungkin ya ngajarin kita lewat teori. Seperti misalkan guru di kelas kita gitu yang ngajarin kita lewat papan tulis atau PowerPoint. Allah pasti mengajarkan kita lewat media pembelajaran yang paling efektif, yang sudah teruji. Kalau kita belajar lewat media ini, pasti 100% kita paham dan 100% kita ngerti. Nah, media inilah yang kemudian kita kenal dengan yang namanya fase hidup. Satu situasi dalam hidup yang akan ngasih kita tiga hal. Yang pertama adalah masalah, yang kedua adalah pembelajaran, dan yang ketiga adalah pertumbuhan. Dan ketika kita berhasil untuk lewat dari satu fase ini, itulah yang kemudian biasa kita kenal dengan istilah derajat kita diangkat, alias derajat kita ditinggikan. Contoh kasusnya gini, ini kita kan lagi ngomongin soal rezeki ya. Teman-teman masih ingat nggak, sifat dasar dari rezeki itu apa? Sifat dasar dari rezeki itu adalah mengalir, bukan memusat, apalagi menimbun. Nah, ketika datang satu fase dalam hidup, di mana kita sudah kerja keras terus, dari pagi sampai dengan malam, penghasilan kita juga selalu meningkat, income kita pun juga sudah nggak hanya datang dari satu tempat saja, tapi di satu sisi yang lain nggak tahu kenapa semua penghasilan itu tuh cuma numpang lewat aja gitu. Habis saja itu semua untuk biaya-biaya hidup kita dan juga biaya hidup keluarga kita. Dan semua pengeluaran itu sifatnya adalah kebutuhan. Nggak ada yang sama sekali kita hamburkan untuk keinginan kita. Bahkan yang lucunya nih, bisa jadi kita dapat uang dari sesuatu yang kita nggak sangka. Entah itu misalnya adalah bonus dari kantor, atau bonus dari klien, atau apapun itu. Tapi nggak lama kemudian muncul satu kebutuhan yang biayanya itu sejumlah uang yang baru kita terima itu. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Jadi nggak tahu kenapa, berapapun yang kita dapatkan, semuanya itu tanpa kita sadari mengalir. Nah, kalau teman-teman pernah mengalami fase seperti ini, inilah fase di mana Tuhan itu lagi ngajarin kita secara langsung mengenai konsep dasar dari rezeki. Bahwa setiap rezeki yang termanifestasi menjadi uang ataupun materi dalam hidup kita, semuanya itu punya tujuan, punya manfaatnya masing-masing. Maka uang yang awalnya kita kira habis sia-sia untuk beli token listrik, nyatanya itu adalah yang menjaga suasana rumah kita agar tetap hangat dan juga membuat kita bisa beribadah serta beraktivitas dengan nyaman di rumah. Uang yang awalnya kita kira habis sia-sia untuk membeli bensin, nyatanya itu adalah yang membuat kendaraan kita menjadi bermanfaat dalam mengantarkan kita untuk mencari nafkah sehari-hari. Dan uang yang awalnya kita kira habis sia-sia untuk beli makan di rumah makan, nyatanya itu membantu rumah makan tersebut untuk membayar gaji karyawannya tepat waktu, bahkan memberikan bonus kepada karyawannya sehingga ekonomi keluarga mereka bisa berputar. Nah, maka teman-teman, nggak perlu mengeluh, nggak perlu menyesal kalau misalkan penghasilan kita itu selalu habis setiap bulannya, asalkan itu mengalir kepada hal-hal yang membawa manfaat. Menyesallah kalau penghasilan kita itu justru habis atau minus karena kita yang terhasut oleh hawa nafsu kita untuk membeli hal-hal yang sia-sia yang sifatnya itu hanya sebatas keinginan-keinginan semata.